Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dayinta Puspita Marhaini, lulus Bapenda absen 9. Di sini saya akan membahas tentang semangat dan komitmen. Saya akan mengambil contoh dari pahlawan Insinyur Soekarno. Sebelumnya saya akan membahas tentang semangat dan komitmen terlebih dahulu. Bangsa Indonesia lahir dan bangkit melalui sejarah perjuangan bangsa yang pernah dijajah oleh Belanda dan Jepang. Akibat penjajahan, bangsa Indonesia sangat menderita. Terjelas lahir dan batin, mental dan materi, mengalami kehancuran di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan hingga sisa-sisa kemegahan dan kejayaan Nusantara seperti Sriwijaya dan Majapahit yang dimiliki rakyat di bumi pertiwi, pernah dan hancur tanpa sisa. Sejarah Indonesia meliputi suatu rentang waktu yang sangat panjang dimulai sejak zaman prasejarah berdasarkan penemuan manusia Jawa. Secara geologi, wilayah Nusantara merupakan pertemuan antara tiga lempeng benua, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Para cendekiawan India telah menulis tentang Dwipantara atau kerajaan Hindu Jawa Dwipa di Pulau Jawa dan Sumatera sekitar 200 sebelum Masehi. Bukti fisik awal yang menyebutkan mengenai adanya dua kerajaan bercorak Hinduisme pada abad ke-5 yaitu Kerajaan Tarumanegara yang menguasai Jawa Barat dan Kerajaan Kutai di pesisir Sungai Mahakam, Kalimantan. Pada abad ke-4 hingga abad ke-7 di wilayah Jawa Barat terdapat kerajaan bercorak Hindu-Buddha yaitu Kerajaan Tarumanegara dilanjutkan dengan Kerajaan Sunda sampai abad ke-16. Pada masa abad ke-7 hingga abad ke-14, Kerajaan Buddha Sriwijaya berkembang pesat di Sumatera yang beribu kota di Palembang. Sriwijaya menguasai daerah sejauh Jawa Barat dan semenanjung Melayu. Abad ke-14 juga menjadi saksi bangkitnya sebuah kerajaan Hindu di Jawa Timur, Majapahit. Berarti, Majapahit antara tahun 1331 hingga 1364, Gajah berhasil memperoleh kekuasaan atas wilayah yang kini sebagian besarnya adalah Indonesia beserta hampir seluruh semenanjung Melayu. Kejayaan Sriwijaya dan Majapahit merupakan sejarah awal pengenalan wilayah Kepulauan Nusantara yang merupakan tanah air bangsa Indonesia. Indonesia berasal dari bahasa Latin Indus dan Nesos, yang berarti India dan pulau-pulau atau pulau-pulau yang ada di Samudra India. Pada tahun 1850, Kirk Northfield, seorang etnolog Inggris, mengusulkan istilah Indonesians dan preferensi Malayunesians untuk penduduk kepulauan Ir. James Richardson lakukan menggunakan Indonesia sebagai sinonim untuk kepulauan Hindia. Atau Bastian dari Universitas Berlin mempopulerkan nama Indonesia melalui bukunya Sejarah Bahasa Indonesia. Pertama yang menggunakan nama Indonesia adalah Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara ketika ia mendirikan kantor berita di Belanda dengan nama Indonesisch Persbuur di tahun 1013. Kota yang berdiri pada abad keempat di Kalimantan Timur, Tarumanegara di Jawa Barat, dan Kerajaan Cirebon pada abad 15. Kemudian beberapa abad setelah itu berdiri Kerajaan Sriwijaya pada tahun abad ke-5, Kerajaan Majapahit pada abad ke-13, dan Kerajaan Mataram pada abad ke-7. Majapahit keberadaannya sekitar abad ke-13 sampai abad ke-15 adalah kerajaan besar yang sangat berjaya. Mahapati Gajah Mada yang wafat di sekitar 1360. Gajah Mada adalah Mahapati di Majapahit yang sangat disegani. Dialah yang berhasil menyatukan Nusantara yang terkenal dengan Summa Palapa. Sumpah yang menyatukan tidak akan pernah beristirahat atau berhenti berpuasa sebelum Nusantara bersatu. Soekarno yang biasa dipanggil Bung Karno lahir pada 6 Juni 1901 di Blitar, Jawa Timur. 6 Juni 1901 dengan nama kecilnya Kusno Sosrodihardjo dan wafat pada 21 Juni 1970 di Jakarta. Bung Karno adalah anak dari pasangan Raden Sugeng Sastrodihardjo dan Ida Ayu Nyoman Rai. Karena sakit-sakitan, Soekarno kecil dirawat kakaknya bernama Raden, harusnya di Kromo di Tulungagung. Soekarno kembali tinggal dengan bapak dan ibunya pada 1909 di Mojokerto. Sejak kecil, Soekarno sudah menjadi anak yang berprestasi, bahkan mampu menguasai banyak bahasa. Itulah sebabnya kecerdasan Soekarno dikenal oleh dunia. Tahun 1911, Soekarno pindah lagi ke ILS yang setara dengan sekolah dasar, yang khusus dipersiapkan untuk masuk ke sekolah HBS di Surabaya. Tahun 1915, Soekarno menamatkan sekolahnya di ILS dan kemudian tinggal di rumah sahabatnya ayahnya, Haji Umar Said Cokroaminoto atau Hos. Cokroaminoto yang merupakan pendiri Syarikat Islam. Sejak itulah Soekarno mulai mengenal dunia perjuangan yang akhirnya membuatnya sangat ingin berjuang bagi bangsa Indonesia. Di kediaman Cokroaminoto, Soekarno muda mulai banyak belajar politik dan banyak melatih pidato. Di sanalah Soekarno mulai kenal dan berinteraksi dengan tokoh-tokoh hebat seperti Dr. Louis Dekker Cipto. Untuk menamatkan sekolahnya, Soekarno pun tinggal bersama sahabat ayahnya Haji Umar Said Cokroaminoto. Cokroaminoto yang merupakan pendiri Syarikat Islam. Sejak itulah Soekarno
mengenal dunia perjuangan yang akhirnya membuatnya sangat ingin berjuang bagi bangsa Indonesia. Di kediaman Cokroaminoto, Soekarno muda mulai banyak belajar politik dan banyak berlatih pidato. Di sanalah Soekarno mulai kenal dan berinteraksi dengan tokoh-tokoh hebat seperti Dr. Doulis Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Mereka lah pemimpin organisasi nasional Indes Parti saat itu. Soekarno pun kembali pindah tempat tinggal yakni ke Bandung dan tinggal bersama Haji Sanusi untuk melanjutkan pendidikan di THS jurusan Teknik Sipil atau kita kenal sekarang sebagai kampus ITB. Di sanalah Soekarno mendapatkan gelar insinyur dengan lulus pada tanggal 25 Mei 1926. Insinyur Soekarno bahkan sudah terjun ke dunia politik sejak usianya masih sangat muda. Soekarno terkenal pertama kali pada tahun 1919 saat menjadi anggota Junjava cabang Surabaya. Kebanyakan organisasi di Indonesia menurut Soekarno masihlah Jawa sentris yang hanya memikirkan kebudayaan saja. Hal itulah yang membuat Soekarno perlu menjawab tantangan tersebut. Soekarno pun memberikan pidato menggunakan bahasa Ngoko. Dalam rapat pleno tahunan Junjava di Surabaya tak berselang lama. Setelah sebulan rapat tersebut, Soekarno mencetuskan gagasan untuk membuat surat kabar. Junjava menggunakan bahasa Melayu, bukan bahasa Belanda. Soekarno kemudian mendirikan ASC di Bandung pada tahun 1926 yang merupakan hasil inspirasi dari Dr. Sutomo di Indonesia Study Club. Organisasi ASC inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya partai besar di Indonesia, Partai Nasional Indonesia yang lahir tahun 1927. Berkat aktif di organisasi PNI itulah Soekarno beberapa hari ditangkap Belanda karena dianggap membahayakan pemerintah kolonial. Tanggal 29 Desember 1929, Soekarno ditangkap di Yogyakarta untuk dipindahkan ke penjara Harkey di Bandung. Kemudian pada tahun 1930 dipindahkan ke penjara Sukamiskin, dan di tahun ini pula Soekarno mengeluarkan pledoi Indonesia menggugat yang sangat fenomenal saat itu sampai akhirnya dibebaskan pada 31 Desember 1931. Setelah bebas dari penjara, tahun 1932, Soekarno bergabung dalam Partai Indonesia, Partido, yang masih pecahan PNI karena saat itu PNI dibubarkan dan dinyatakan dilarang oleh Belanda. Namun keaktifannya di Partino kembali mengantarkan ke penjara pada tahun 1933 di pengasingan Walters karena pergerakan yang bahaya bagi Belanda. Karena pengasingannya yang cukup lama dan sangat jauh hampir membuat tokoh-tokoh nasional Indonesia yang lainnya melupakan keberadaan dan keterlibatan Soekarno. Hal itu tidak membuatnya menyerah, dan Soekarno terus mengirim surat kepada Ahmad Hasan, seorang guru Persatuan Islam. Tahun 1938, Soekarno kemudian diasingkan ke Provinsi Bengkulu sampai tahun 1942. Pada masa penjajahan Jepang tahun 1942, Soekarno baru kembali dibebaskan. Setelah melalui perjalanan panjang, tahun 1943, Perdana Menteri Jepang Hideki Tojo mengundang Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ki Bagus Hadikusumo yang kemudian disambut hangat kehadirannya oleh Kaisar Hirohito. Mereka bertiga telah dianggap sebagai keluarga kaisar Jepang dengan diberikan bintang kekaisaran. Sejak masa penjajahan Jepang itulah banyak muncul organisasi seperti Jawa Hokakai, BPUPKI, Pusat Tenaga Rakyat, hingga PPKI dengan tokoh-tokoh utama yakni Soekarno, Ki Haji Mas Mansur, Ki Hajar Dewantara, dan tokoh lainnya yang aktif di organisasi pergerakan nasional. Akhirnya tokoh-tokoh pergerakan nasional tersebut melakukan Terol bekerja sama dengan pemerintah Jepang untuk kemerdekaan Indonesia. Meskipun tetap ada yang melakukan pergerakan bawah tanah seperti Amir Syarifuddin dan Sultan Syahrir yang tidak sepenuhnya percaya pada Jepang dan menanggapnya berbahaya dan fasis. Selama perjuangan yang panjang, akhirnya Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945 yang didesak oleh kaum muda dan sempat diculik ke Rengas Dengklok. Sejak itulah Soekarno diangkat menjadi presiden pertama Indonesia dan mulai dikenal sebagai sang proklamator yang didampingi oleh Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Sebelumnya pada 1 Juni 1995 dalam sidang BPUPKI, Soekarno sudah mengemukakan gagasan tentang dasar negara yakni Pancasila yang sekarang masih menjadi dasar negara kita. Setelah berhasil merumuskan Pancasila, Soekarno berubah menyatukan Nusantara menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Bahkan bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Latin juga sempat diusahakan Soekarno dalam konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung hingga akhirnya berkembang menjadi gerakan non-blok. Berkat jasa Soekarno, banyak negara kawasan Asia Afrika yang mereka meskipun ada pulau yang konflik berkepanjangan karena ketidakadilan di negaranya. Itulah sebabnya Soekarno dikenal dalam menjalankan politik bebas aktif di dunia internasional. Kejayaannya untuk Indonesia, Insinyur Soekarno juga mengalami masa jatuh dalam politiknya setelah Wakil Presiden Muhammad Hatta akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri dan memisahkan diri dari Soekarno tahun 1956. Selain itu, banyak pula pemberontakan separatis yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Berdasarkan catatan sejarah, puncak pemberontakan tersebut adalah
saat terjadinya pemberontakan yang dikenal dengan G3OS PKI yang meluluhlantakan masyarakat Indonesia saat itu. Karena peristiwa itulah Soekarno mendapati pemikiran dari presiden yang menggantikan dirinya, yakni Soeharto. Karena usianya yang sudah tua dan sering sakit-sakitan, akhirnya Soekarno wafat di Jakarta, tepatnya Wisma Yaso pada tanggal 21 Juni 1970. Kemudian jasadnya dimakamkan di Blitar dan menjadi ikon kota Blitar hingga saat ini. Makam Soekarno pun selalu ramai peziarah dan wisatawan yang datang di hari-hari tertentu dan sangat ramai saat haul sang proklamator tersebut. Nilai-nilai yang dapat diambil adalah pantang mundur dan tidak mengenal menyerah, rela berkorban, menghargai pendapat orang lain, selalu bertanggung jawab, dan mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Amanat untuk generasi muda, janganlah mudah menyerah dan selalu menjaga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia.